Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Triwidodo PT JVC. Oke, di sini saya akan membagikan tutorialnya cara baik dan benarnya pengisian freon kulkas satu pintu merek masih Maspion dengan baik dan benar pemirsa. Oke, pertama kita pastikan dulu sistemnya aman. Sistem sudah aman, setelah itu kita lakukan pemvakuman. Nah, seperti ini kita vakum. Ini kurang lebih sudah ada berjalan 10 menit lebih ya pemirsa. Oke, bisa dipastikan sistem sudah bisa vakum. Setelah seperti ini kita tutup dulu pemirsa. Ini kita tutup untuk memastikan apakah ada yang bocor ataupun enggaknya. Kita tutup. Nah, seperti ini kencang semua kita tutup. Nah, ini kita matikan mesin vakum. Setelah itu kita lihat di sini manifoldnya. Jika manifoldnya ada bergerak sedikit ataupun perlahan kembali ke nol, berarti ada yang bocor. Oke, bisa dipastikan sudah aman. Oke, setelah seperti ini, di sini pemirsa, di bagian jurusan freon ini kita tutup. Kita lepas dulu sini. Kita lepas. Kita isi metil pemirsa. Diisi metil juga bisa ataupun tanpa metil juga bisa. Oke, di sini kita isi sampai full. Bentar. Kita isi metil di sini sampai full. Jadi metilnya ngisinya dari manifold aja. Kita isi sampai full di dalam sini. Oke, dirasa sudah full, kita pasang kembali selangnya. Yang dari mesin vakumnya kita lepas. Kita pasang di bagian sini, bagian freon. Saya menggunakan keran, dari keran menuju ke freon. Nah, seperti ini kita buka dulu perlahan di sini. Nah, keran freonnya kita buka sedikit. Setelah itu sebelum kita melakukan pengisian, kita buang dulu anginnya. Ini bagian selang freonnya kita kendorkan. Ini tujuannya untuk membuang sisa udara di dalam selang warna kuning. Kita buka sedikit, sudah keluar. Kita tutup kembali. Kita pastikan metilnya masih ada di dalam sini. Oke, kita langsung isi. Kita kendorkan full. Kita buka keran freon ini, kita isi sebanyak 40 PSI pemirsa. Oke, bentar. Sebentar. Kita buka kembali. Ini freonnya hampir habis. Nah, ini kita isi sebenarnya sebanyak 40 PSI ya pemirsa, karena freonnya kalengnya sudah habis. Oke, buka dulu sebentar. Ini direntang 20 PSI, nggak apa-apa ya pemirsa. Kita nyalakan mesinnya. Nah, mesin apa namanya, mesin kulkasnya.
Oke, kita tutup dulu kerannya. Nah, seperti ini. Kita tutup dulu. Nah, setelah seperti ini dia akan kembali ke 0. Nah, untuk mengecek nggak nyumbatnya, langsung aja kita buka bagian evap. Jika terdengar suara angin, nah ini ada suara angin ya pemirsa di evapnya. Nah, ini menandakan freonnya nggak macet. Setelah itu baru kita akan melakukan pengisian hingga full freonnya. Oke, sebentar, kita tunggu dulu. Oke, kita isi kembali perlahan, sedikit demi sedikit kita isi sebanyak 10 PSI ya pemirsa. Kita isi. Kita tutup kembali. Nah, seperti ini pemirsa. Ini dikit demi sedikit ya pemirsa, jangan langsung banyak. Kita cek bagian filternya, kondensor di sini sudah mulai sedikit hangat. Kurang lebih sekitar 10 PSI belum sampai ya pemirsa. Kita cek dulu bagian ruang dingin. Nah, ini sudah ada tanda-tanda freon jalan. Kita cek, kita pegang di salah satu. Nah, ini sudah lengket ya pemirsa, ini di bagian ujung pipa kapiler ini. Oke, kita tambah kembali. Sebentar. Oke, kita tambah.
sudah kurang lebih 10 PSI lebih. Kita tutup kembali. Nah, seperti ini. Terus dilakukan berulang-ulang sampai freonnya maksimal. Ciri freon yang maksimal itu biasa di filter terasa hangat pemirsa ini. Jadi langkah cepatnya seperti ini. Pastikan suara mesinnya sudah masih ringan ya pemirsa. Jadi untuk pengisian freon nggak terlalu full, yang penting filter sudah terasa hangat itu sudah cukup. Ini sudah terasa hangat, bodi juga sudah hangat. Oke, kita cek bagian ruang dingin. Ciri-ciri freon sudah full tuh filter hangat, terus bagian pipa balik sudah terdapat embun bunga es, tuh sudah cukup pemirsa. Ini sudah dingin ya, sampai lengket dinginnya bagus. Kita cek, jika dinginnya sudah disampai di pipa balik itu kita sudah. Oke, kita tunggu beberapa saat. Di rentang sekitar kurang dari 15 PSI ya pemirsa. Devap sudah jalan dingin. Oke, nanti kita lakukan pengisian hingga 15 PSI pemirsa. Filter sudah mulai hangat. Oke, kita akan melakukan penambahan kembali. Kita kendorkan. Kita isi sampai 15 PSI. Sedikit demi sedikit. Oke, 15 PSI kurang sedikit, sekitar 14 PSI. Kita tutup kembali. 14 PSI. Filter sudah hangat, bodi juga sudah hangat. Oke, bisa dipastikan kulkas sudah dingin pemirsa. Ini sudah timbul batu es di bawahnya ini. Ini sudah mulai lengket pemirsa. Nah, ini lengket tangannya nih. Lengket. Nah, setelah seperti ini kita tunggu. Jika dirasa dinginnya sudah pas, maka freon sudah cukup untuk pengecekan freon ampere. Itu bisa disesuaikan dengan bodi pemirsa. Lebih bagus menggunakan ampere, cuma kalau nggak ada tang ampere juga bisa dengan cara seperti ini pemirsa.
Oke, itulah beberapa tips dari saya, langkah-langkah secara singkat untuk dalam rangka pengisian freon dengan baik dan benar. Maka apabila kalian lakukan dengan cara seperti ini, insya Allah akan jarang yang terjadinya mampet. Ini langsung berjalan pemirsa. Jadi ciri-ciri freon yang nggak lancar tuh biasa terdengar suara nyendat-nyendat pemirsa. Nah di sini di area evap sini, jika suara nyendat-nyendat berarti menandakan freonnya nggak lancar pemirsa. Ini sudah lancar. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipastikan kulkas sudah jadi, sudah dingin. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.